Inilah tragedi zaman ini, kemalangan para kultivator. Semua yang menjadi kultivator menderita di bawah hantaman pedang kehendak surga. Ada yang bertahan, ada yang lumpuh, dan ada yang meninggal dunia. Hanya dalam waktu 2 minggu, jajaran bawah dunia kultivasi tiba-tiba bertambah jumlahnya, sementara 20% dari semua kultivator meninggal dalam meditasi, atau luka dao besar mereka kambuh, meninggalkan dunia ini sambil membawa kepahitan dan keengganan. Ini adalah dunia besar yang menyedihkan yang tidak kekurangan orang jenius atau individu yang menakjubkan. Namun, di zaman kemunduran ini, mereka hanya bisa mengangkat kepala dan mendesah bahwa mereka dilahirkan pada waktu yang salah. Sebulan kemudian, selain dari sejumlah kecil, 99% kultivator yang telah hidup lebih dari 1 juta tahun dimusnahkan. Jika mereka tidak menemukan keberuntungan alami khusus, tidak memiliki materi yang tidak dapat mati, daging mereka akan segera membusuk, roh primordial runtuh. Ada beberapa orang yang secara pribadi melihat seorang tetua di puncak pelepasan diri, seseorang yang mengolah tubuh emas dari garis keturunan biksu kuno, tubuh emasnya hancur secara paksa di bawah bilah waktu, roh primordialnya berubah menjadi cahaya, terhapus dari dunia yang agung ini. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pria dengan kebajikan besar, Zhengde, meratap di 9 surga di atas. Dia memiliki setangkai obat ilahi, dan juga memiliki materi yang tidak dapat mati. Tetapi itu masih belum cukup untuk menyelamatkan hidupnya. Dia adalah makhluk setengah tertinggi, dan dia juga memiliki reputasi yang hebat, seseorang yang berpengaruh, menerima rasa hormat dari banyak orang. Namun, ketika malapetaka besar turun, dunia melahap dirinya sendiri, dia menjadi tidak berbeda dari seorang tetua dengan 1 kaki di dalam kubur, tidak dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan. Obat-obatan ilahi kehilangan efeknya, tidak memiliki efek aslinya, seluruh tangkai menjadi redup dan tanpa cahaya. Zhengde mengalami degenerasi. Tubuhnya yang kuat hancur dalam waktu 1 hari, dan kemudian roh primordialnya dengan cepat terbelah menjadi beberapa bagian, tidak dapat mempertahankan keadaan aslinya yang paling kuat. Dunia ini menggambar garis pemisah merah untuk semua orang. Rentang hidup semua makhluk memiliki batas, seseorang seperti dia telah hidup terlalu lama, jadi bila kehendak surga memiliki kekuatan terbesar terhadap orang-orang seperti dia. Setelah bertahan selama beberapa hari, Zhengde melepaskan jeritan yang menyedihkan, tubuh magisnya runtuh sepotong demi sepotong, roh primordial terbakar. Dia secara paksa disempurnakan oleh Dao Agung, kembali ke ketiadaan. Jalan para kultivator justru merupakan jalan untuk menentang surga, memperoleh energi esensi dasar surga dan bumi untuk memperkuat diri, terus meningkatkan rentang hidup yang ditakdirkan semula selama 100 tahun. Pada akhirnya, dunia mulai melahap dirinya sendiri, bangkit kembali. Jika seseorang tidak dapat benar-benar melampaui yang di atas, maka semuanya akan tetap kembali ke ketiadaan, kembali ke bentuk aslinya. Apa yang disebut zaman tanpa kultivasi adalah persis seperti ini. Dunia memiliki semacam keseimbangan. Ketika begitu banyak yang diterima, suatu hari akan tiba ketika itu akan diambil kembali dalam beberapa bentuk. Semua orang menemukan kenyataan yang mengerikan. Ketika zaman tanpa kultivasi tiba, setelah 3 bulan perubahan yang intens, obat-obatan ilahi merosot, obat-obatan spiritual menjadi lemah, efeknya melemah. Apa yang disebut obat-obatan ilahi tidak dapat mempertahankan gelar ilahi mereka lagi. Itu karena semua obat-obatan yang luar biasa hebat ini kehilangan spiritualitas mereka, tidak dapat berbicara lagi. Kesadaran mereka menjadi kabur, seolah-olah kesadaran mereka telah terhapus. Hong! Langit dan bumi berguncang hebat. Setiap kali ada gangguan besar, akan ada kerusakan luar biasa yang menimpa para kultivator. Ini adalah waktu yang paling menakutkan. Ini tidak dapat diubah. Langit dan bumi memiliki kekurangan, zaman tanpa kultivasi turun, bahkan obat-obatan abadi merosot. Ini adalah teriakan peringatan yang datang dari wilayah yang kehidupannya terbatas, bahkan suara para raksasa pun gemetar. Orang bisa melihat betapa menakutkannya pemandangan kali ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah melarikan diri. Sungguh disayangkan, karena takut dimakan, aku tidak berani menyelinap ke domain abadi. Kali ini, aku pasti mati. Kura-kura putih pembawa abadi berteriak dengan waspada. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali ini sebagai tangkai obat abadi umur panjang kura-kura putih pembawa abadi. Ini memang benar. Bahkan obat-obatan umur panjang mengalami degenerasi, materi abadi di dalamnya dan esensi sejati yang tidak dapat binasa melemah, tidak lagi sebesar sebelumnya. Setahun kemudian, dunia sedikit stabil.
Kura-kura putih pembawa abadi ketakutan setengah mati. Hanya ketika melihat bahwa kondisinya tidak lagi memburuk, dia sedikit melepaskan napas lega. Lingkungan surga dan bumi terus memburuk, obat-obatan ilahi benar-benar hilang, atau mungkin bisa dikatakan telah merosot ke titik di mana mereka tidak lagi berada dalam kategori obat ilahi, tidak dapat berbicara lagi. Obat-obatan umur panjang merosot ke tingkat obat ilahi. Jenis obat ini, tangkai lengkap awalnya membawa cukup esensi untuk memungkinkan seseorang untuk naik, mencapai keabadian. Namun sekarang, tidak ada cara untuk melakukannya lagi. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa kura-kura putih pembawa abadi menemukan bahwa ia masih bisa terbang. Kesadarannya masih ada, hanya menjadi sedikit lebih kacau, tidak sehebat sebelumnya. Ia dapat terbang di langit dan melarikan diri melalui bumi. Sulit ditangkap, tetapi efek obatnya benar-benar menurun. Kura-kura putih pembawa abadi yakin bahwa lingkungan dunia hanya akan memburuk, dan bahkan mungkin kehilangan kecerdasannya sepenuhnya. Ia hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk mencari keberuntungan alami dan menghindari malapetaka. Jika ingin memulihkan semangat sejatinya, ia harus menunggu era yang hebat, ketika dunia pulih, hanya ketika zaman tanpa kultivasi menghilang, kemampuannya akan kembali. Kura-kura tua itu meneteskan air mata, merasa sangat sedih. Setelah waktu yang tak terbatas, ia akan kehilangan dirinya sendiri, bahkan tidak menjadi dirinya sendiri lagi. Sampai sejauh mana ia akan merosot? Ini benar-benar hal yang menakutkan untuk dipikirkan. Apakah benar-benar akan ada reinkarnasi? Hanya aku sendiri yang tampaknya telah mengalami reinkarnasi, menjadi tidak berbudaya, bingung. Setelah jutaan dan jutaan tahun, apakah aku akan tetap menjadi diriku sendiri? Kura-kura tua itu menghela napas panjang, suasana hatinya rumit. Pada saat ini, tiba-tiba ia mulai berpikir, apakah reinkarnasi yang lebih besar sebenarnya bahkan lebih luas? Jumlah makhluk yang terlibat bahkan lebih besar? Di wilayah terbatas 9 surga di atas, seorang raksasa terbangun dari pikirannya yang menakutkan. Ia menilai seberapa besar pengaruh zaman tanpa kultivasi, seberapa jauh pengaruhnya akan tercapai. Selama perubahan langit dan bumi ini, para kultivator telah melemah hingga 50%. Sementara dunia ini dalam kerusuhan, Sihau terus-menerus dipotong oleh bilah kehendak surga. Setiap kali ada sedikit fluktuasi, bila itu akan datang mencarinya, benar-benar ingin memusnahkan tubuh dan jiwanya. Aku masih muda, paling tidak, aku bisa hidup 10.000 tahun, jangan buang waktumu bersamaku lagi. Cepat dan pergi mencari makhluk abadi yang hancur itu, atau bunuh Jin Taijun. Sihau berkata pada dirinya sendiri. Selama perubahan besar ini, ia sangat berani, melawan bilah kehendak surga, bergegas ke atas, menyempurnakan daonya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dengan turunnya zaman tanpa kultivasi ini, ketika dunia melahap dirinya sendiri, banyak dao besar muncul, saling menjalin, membantai makhluk dari semua klan yang berbeda, memotong tingkat kultivasi semua kultivator. Ini seperti jenis pemurnian. Ini adalah raungan abadi yang hancur, terdengar dari kedalaman bumi. Sosok berjubah abu-abu yang membawa energi abadi merentangkan tangannya, mencabik langit dan bumi, bergegas keluar begitu saja untuk membunuh Sihau. Namun, ada sosok lain yang bahkan lebih cepat darinya. Dia memegang tongkat emas abadi ke-8, langsung mengacungkannya. Itu membawa simbol dao abadi, sangat mengerikan. Sosok di luar angkasa itu segera meletus, hancur berkeping-keping oleh tongkat emas abadi ke-8, meledak di antara langit dan bumi. Huang sudah mati. Teriak orang-orang istana abadi. Pada saat ini, abadi yang hancur itu bergegas, ekspresinya dingin, berkata dalam-dalam, anak muda itu benar-benar berhati-hati. Sebenarnya hanya mengirim tubuh palsu yang dipadatkan dari kekuatan magis. Di kejauhan, Sihau agak terkejut. Ini adalah zaman tanpa kultivasi, namun dia benar-benar melihat seorang abadi sejati yang bersekongkol dengan abadi-abadi istana abadi yang hancur, menunggu untuk menyergapnya. Jelas bahwa pihak lain mengantisipasi bahwa dia akan datang untuk mencari masalah, hanya saja tidak mungkin hari ini akan datang secepat ini. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Aku sudah merasakan di mana dia berada. Ketika aku menangkapnya, aku akan segera kembali ke domain abadi. Pria parubaya yang memegang tongkat emas abadi ke-8 itu berkata dengan acuh tak acuh. Kau tidak bisa langsung membunuhnya? Kata abadi-abadi itu. Aku sudah memberimu wajah yang cukup, melakukan yang terbaik dengan serangan pertama. Jika itu adalah tubuh asli, dia pasti sudah terbunuh. Siapa yang mengira bahwa dia akan selicik ini? Abadi sejati itu berkata dengan tenang. Kejar dia. Abadi-abadi itu bergerak. Dia ingin bertindak lebih dulu,
membunuh Huang sebelum orang ini. Namun, yang membuatnya tercengang adalah bahwa dia benar-benar tidak bisa mengejar. Apa yang terjadi dengan anak muda ini? Mengapa situasi ini begitu aneh? Kecepatannya sebanding dengan seorang abadi sejati? Sang abadi yang hancur itu langsung tercengang. Menurutmu kemana kau akan pergi? Pria parubaya itu juga mulai mengejarnya. Namun, kecepatan Si Hao terlalu cepat, melebihi prediksinya. Mereka sama sekali tidak bisa menutup jarak. Dia mengambil tindakan. Gada emas abadi kegelapan di tangannya segera menghancurkan sekelompok besar bintang. Sisa-sisa bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap, kubah langit ini benar-benar menjadi gelap. Namun, tidak ada yang menyentuh Huang. Generasi muda, jika kalian masih tidak berhenti, jangan salahkan aku karena bertindak kejam alih-alih menangkapmu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Jika kalian bisa menangkapku, silakan lakukan apa yang kalian inginkan. Jika tidak bisa, maka akan tiba saatnya aku secara pribadi menyerahkanmu ke talenan pembunuh abadi. Tiba-tiba Si Hao merasa ngeri. Seberkas cahaya merah warna-warni terbang di atas, membawa aura dao abadi, hampir mengenainya. Semua bintang besar di sekitarnya meledak. Si Hao menggerakkan sayapnya. Sayap kekacauan primal bergerak, meninggalkan domain bintang ini. Seorang abadi sejati muncul di sini, ingin menangkap dan membunuhnya. Saudara dao wilayah terlarang, aku harus berterima kasih padamu. Aku benar-benar telah merepotkanmu kali ini dengan memintamu datang. Pria parubaya yang memegang tongkat emas abadi kegelapan berkata. Ini adalah satu-satunya waktu. Semua bantuan sekarang akan kembali ke aliran alami, aku tidak akan terlibat lagi. Abadi sejati wilayah terlarang berkata tanpa emosi. Si Hao merasa ngeri. Baru saja, itu terlalu berbahaya. Dia hampir terbunuh. Dia tidak berhenti di sini lagi, berbalik dan pergi, merasakan bahwa semuanya merepotkan. Kali ini, dia menghadapi bencana besar, jika dia ingin melarikan diri, dia mungkin harus membayar harganya. Ini masih merupakan hasil ketika dia mengembangkan kecepatan ekstrim. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Generasi muda, jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan mempertimbangkan untuk menangkapmu hidup-hidup, aku akan langsung membunuhmu. Di belakang, pria parubaya yang memegang tongkat emas abadi kegelapan berkata dengan dingin. Telapak tangan abadi sejati dari wilayah terlarang turun. Lautan bintang ini meletus, pecahan bintang berterbangan sepotong demi sepotong, meledak. Kemudian, sistem bintang ini menjadi kegelapan abadi. Itu masih tidak menutupi Huang yang memiliki kecepatan ekstrim, dia melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, gelombang aura sial yang aneh dan menakutkan menyebar, menekan dari kegelapan abadi itu. Ada gerbang di sana. Sesosok berdiri di sana tegak dan tidak takut, wajahnya seolah diukir dari bilah, pupilnya dingin seperti bintang. Dia tampan dan teguh, tubuhnya tinggi dan ramping, berani dan lurus. Bahkan Si Hao yang biasanya tenang, yang tidak benar-benar kehilangan dirinya sendiri setelah bertahun-tahun, saat ini, masih tidak bisa menahan tangis. Kemudian, air matanya hampir jatuh. Penatua Agung. Dia berteriak. Sosok itu sama tegak dan tinggi seperti sebelumnya, masih mempertahankan penampilannya sebelum dia menghilang saat itu. Masih sangat muda, di masa jayanya. Pakaian perangnya compang-camping, seluruh tubuhnya berlumuran darah, rambut hitam berserakan. Itu seperti dulu, heroik dan gagah berani. Bahkan setelah bertahun-tahun, Si Hao sangat membenci musuh-musuh di Desolate Border, menghargai tahun-tahun terakhir, ingin menjadi lebih kuat. Dia bermimpi untuk kembali ke Imperial Pass, berharap untuk mencegah tragedi kematian yang menyedihkan dari Penatua Agung. Penatua Agung mencapai keabadian, tetapi itu tetap tidak berarti apa-apa. Pertempuran itu terlalu tragis. Setelah pertempuran Desolate Border, dia tidak bisa lagi terlihat. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan muncul saat ini, setelah bertahun-tahun berlalu? Hanya saja, dia berdiri dalam kegelapan, membawa aura yang tidak menguntungkan, kekuatan jahat yang mengerikan mengelilinginya. Siapa kamu? Teriak gada emas abadi kegelapan yang memegang keabadian sejati. Selain itu, dia mengacungkan senjata di tangannya, menyerang keluar. Tetua Agung perlahan membuka tangannya. Dia benar-benar tampan, di tahun-tahun emasnya, tampak berusia sekitar 20 tahun.
Selain wajahnya yang agak pucat, dia tidak berbeda dari Meng Tianzeng di masa lalu. Hong! Segera setelah itu, langit dan bumi runtuh, energi yang tidak menguntungkan melonjak. Sebuah tangan perlahan turun, meraih senjata abadi sejati itu, tongkat emas abadi kegelapan. Terlebih lagi, abadi sejati itu tampaknya telah menghadapi sesuatu yang mengerikan. Dia melepaskan teriakan, dan kemudian tempat itu tenggelam dalam kegelapan. Sosok yang terpisah dari abadi sejati, perlahan menyeret tubuhnya menjauh. Dalam kegelapan, tidak ada ekspresi yang terlihat. Meng Tianzeng muda yang mengenakan pakaian perang emas compang-camping bergerak perlahan, menyeret makhluk abadi sejati ke wilayah gelap gulita yang menakutkan. Ah! Makhluk abadi sejati itu menjerit dengan menyedihkan. Suaranya menakutkan. Seolah-olah dia menghadapi hal yang paling menakutkan, benar-benar mengeluarkan suara yang sangat mengejutkan seperti ini. Seseorang harus mengerti bahwa dia adalah makhluk abadi sejati. Di kedalaman dingin dan kegelapan yang membekukan, seseorang dapat dengan samar melihat makhluk abadi sejati itu saat ini mengacungkan tongkat emas abadi kegelapan di tangannya, ingin memukul mundur musuh, menyebarkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Namun, semua ini sia-sia. Dia tampaknya segera menjadi lebih lemah, bahkan suaranya melemah, menjadi hampir tidak terdengar, berjuang tanpa daya. Apa itu? Ahli dari wilayah terbatas kehidupan itu segera merasakan bulu-bulu halusnya berdiri tegak, dia tidak pernah menghadapi hal yang begitu menakutkan sebelumnya. Itu membuatnya merasakan bahaya besar. Makhluk abadi yang hancur itu terus mundur, wajahnya pucat pasi, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke kedalaman neraka. Pengalaman semacam ini membuatnya gemetar, roh primordial dan tubuhnya menjadi tegang. Perasaan semacam ini sangat buruk, seperti ketika keempat dewa sejati menghadapi Kun Peng yang terluka parah karena bertarung dengan para ahli dari pihak lain, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun mereka berhasil saat itu, berhasil memberikan kutukan penghancur keabadian kepada pihak lain, mereka berempat hampir mati total. Jika bukan karena obat-obatan hebat yang menyelamatkan nyawa yang dibawa keluar dari domain abadi, mereka semua akan mati. Bahkan dengan bantuan ini, hari-hari berikutnya mereka masih dihabiskan untuk berjuang di ambang kematian. Hong! Tidak jauh dari sana, ahli misterius wilayah yang dibatasi kehidupan itu mengambil tindakan. Telapak tangan turun, membelah langit dan bumi, alam semesta yang gelap menjadi hamparan kehancuran. Bintang-bintang di tempat itu telah berubah menjadi debu kosmos sebelumnya. Jadi sekarang, di bawah fluktuasi yang luar biasa, itu segera tersapu lebih jauh ke dalam domain bintang. Di bawah cahaya yang mengerikan, lautan bintang terbakar, sistem bintang berubah menjadi lautan api. Ini adalah hasil dari semua bintang yang hancur oleh pukulan yang mengejutkan dunia ini, mulai terbakar dengan ganas. Itu adalah jenis pemandangan yang sangat mengerikan. Dengan putaran tangannya, domain bintang menjadi sesuatu dari masa lalu, hancur total. Setelah sekejap kemegahan, ada kegelapan yang tak berujung. Tempat itu juga menjadi tanah kehancuran, hanya abu yang tersisa, menjadi debu, melayang melalui kosmos yang gelap. Sementara itu, di tengah badai ini, adalah Meng Tianzeng. Pemandangan yang sangat mempesona tadi hanyalah domain bintang yang terlibat. Dewa abadi yang hancur itu merasa gugup. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap jauh ke dalam kosmos. Yang membuatnya kecewa adalah Meng Tianzeng masih di sana, matanya sangat dingin. Dia berbalik ke arah ini, menatap ahli dao abadi dari wilayah terlarang itu. Pada saat ini, ahli domain abadi yang memegang tongkat emas abadi kegelapan menjadi benar-benar terdiam. Dia diseret oleh Meng Tianzeng, dilemparkan ke gerbang kegelapan itu. Tempat itu tampaknya mengarah ke dunia besar lainnya, persis seperti gerbang domain abadi. Dia diseret begitu saja, menghilang. Kemudian, sebuah tangan besar terulur, sedikit pucat, meraih dari tempat itu ke arah ahli wilayah terlarang kehidupan itu. Ahli itu meraung dengan segala yang dimilikinya, mengerahkan seluruh tenaganya. Dia mengeluarkan bilah tajam, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi kubah langit, memutuskan alam semesta yang agung. Dia ingin membunuh Tetua Agung. Cahaya menyilaukan menerangi tempat itu. Tetua Agung dikelilingi oleh kabut hitam, membawa aura yang tidak menguntungkan. Kulitnya agak pucat, seolah-olah dia diukir dari batu giok. Dia tidak memiliki fluktuasi emosional apapun, hanya matanya yang dalam, cahaya ilahi yang bersinar. Dengan suara "peng", dia meraih bilah tajam itu, dan kemudian juga mencengkeram lengan ahli wilayah terlarang itu. Kegelapan melonjak, cahaya benar-benar menghilang, ahli ini juga terseret pergi. Ah!
Dewa abadi yang hancur itu berteriak, benar-benar ketakutan. Mereka adalah dua dewa sejati. Namun mereka diseret pergi oleh orang itu. Ini membuatnya menggigil di sekujur tubuh. Latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini? Dia berbalik untuk pergi, benar-benar ketakutan, tidak ingin tinggal bahkan untuk sesaat. Namun, dia terlalu khawatir, takut bahwa dia akan langsung terseret kembali saat melarikan diri. Bagaimanapun, dia sudah setengah hancur, jauh lebih rendah daripada dua orang yang menderita bencana. Anehnya, di belakang, benar-benar sunyi dalam kegelapan. Sosok itu hanya menyeret pergi kedua ahli hebat itu, tidak memperhatikannya. Air mata panas mengalir di wajah Si Hao, menyaksikan semuanya. Itu benar-benar tetua agung. Dia benar-benar bisa melihatnya lagi. Senior. Suaranya bergetar, sangat tersentuh, dan juga penuh emosi. Dia melangkah maju, ingin lebih dekat ke tempat itu. Di kehidupan sebelumnya, Meng Tianzeng lebih memilih kebenaran daripada hidupnya sendiri, bertempur dengan berdarah-darah di Desolate Border, membantai mereka yang lebih kuat darinya, menghadapi makhluk-makhluk yang tidak akan pernah mati. Di zaman di mana kenaikan keabadian tidak mungkin terjadi, ia berhasil menembus penghalang, menjadi seorang yang abadi. Namun, pada saat itu, luka-lukanya terlalu serius, tidak ada kesempatan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Hari itu, ia harus bertarung dengan musuh-musuh yang kuat dengan berdarah-darah, dan ia juga harus melawan ketidakberuntungan. Pada akhirnya, ketika pertempuran berakhir, ia pergi begitu saja. Pada saat ini, Meng Tianzeng berbalik untuk melihat Si Hao. Beberapa gelombang kecil muncul di matanya, tetapi segera setelah itu, matanya menjadi hitam pekat dan kosong. Ia perlahan berbalik, tidak melihat ke belakang. Situasi ini sama seperti apa yang ia alami selama pertempuran terakhir Desolate Border. Ketika ia mencapai apa yang diinginkannya, tubuhnya hampir mati. Pada akhirnya, sambil membawa kabut gelap yang tak berujung, ia berjalan ke kedalaman kosmos sendirian. Sekarang, semuanya sama, terlalu mirip. Si Hao tercengang. Dia mengulurkan tangan, meraih ke depan, tetapi tangannya tiba-tiba jatuh, matanya tidak dapat menahan air mata. Tetua Agung, orang yang akan selalu menjadi tetua agung baginya. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk kembali? Setelah pertempuran itu, hidupnya benar-benar layu, jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Tetua Agung, teriak Si Hao. Di kedalaman alam semesta, ada sebuah gerbang, hitam pekat seperti tinta, tidak ada yang terlihat di dalamnya. Tetua Agung Meng Tianzeng tampan dan heroik, hanya saja, matanya hitam pekat. Dia terus berjalan maju, tidak berbalik lagi, menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar pergi, tidak bisa kembali. Era-era besar bangkit dan jatuh satu demi satu. Siapakah yang melihat ke bawah dari atas sepanjang sungai waktu yang besar, dengan dingin menghadapi perubahan dunia, rotasi alam semesta yang besar? Jika ada reinkarnasi, kapan kamu bisa bangun, kapan kamu bisa muncul lagi? Si Hao merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di hatinya. Dia merasa sedih atas nasib tetua agung dalam kehidupan ini, penuh dengan keengganan. Dia ingin menebus sesuatu, tetapi tidak dapat merebut apapun, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Era-era besar berlalu satu demi satu. Jika ada reinkarnasi, apakah tetua agung dapat bangkit kembali setelah jutaan dan jutaan tahun? Pada saat itu, siapa yang masih bisa dia temui? Siapa yang masih bisa dia ingat? Si Hao meninggalkan tempat ini, kembali ke 3.000 provinsi. Dia tidak pergi untuk menyerang istana abadi lagi. Dia sudah menguji semuanya. Domain abadi memiliki orang-orang yang ingin menangkapnya, jadi mereka secara alami dapat mengusir orang-orang dari daerah terlarang. Ini adalah zaman yang mengerikan. Bagi Si Hao, itu adalah zaman yang kejam. Jika dia sedikit saja tidak memperhatikan, dia mungkin akan terbunuh. Menjadi lebih kuat, ia harus menjadi sangat kuat, hingga tiba saatnya tak seorang pun berani membunuh Huang. Saat tak seorang pun berani bertindak kasar dan tak masuk akal, tak seorang pun berani berperilaku tak bermoral di dunia ini. Ia memikirkan apa yang dikatakan beberapa orang sebelumnya, sudut masa depan yang dilihatnya meramalkan beberapa hal. Aku harus membunuh hingga tak seorang pun di dunia ini berani mengklaim kedaulatan. Karena akan ada pertarungan hebat, maka mari kita lanjutkan dengan pahit sampai akhir. Si Hao berjalan sendirian, menuju makam abadi. Ia mengunjungi kakeknya dan Amen, tetapi hasilnya sama saja. Kekuatan kutukan melonjak di sini, orang normal tak dapat mendekati tempat ini. Mereka berdua sebenarnya masih tidur.
Mereka tidak terpengaruh, dikelilingi oleh domain yang dilepaskan makam abadi, fondasi dao mereka tidak diretas oleh kehendak surga. Tempat ini sangat menakutkan, jalan kembali bagi beberapa tipe individu atau klan yang kuat, ahli yang tak tertandingi yang berani berpartisipasi dalam pertarungan hebat. Metodenya adalah sesuatu yang bahkan tak dapat dipahami oleh orang luar. Bahkan ketika terkikis oleh pengupasan kultivasi, tempat ini tetap kokoh dan tak tergoyahkan. Makam abadi masih seperti sebelumnya. Si Hao pergi. Dia bersembunyi di 9 surga di atas. Selama 3 tahun penuh, dia tidak menyebabkan gangguan apapun, mengalami perubahan besar dari zaman tanpa kultivasi, karena semuanya menjadi semakin berbahaya. Kehendak surga tampaknya telah menguncinya, terus-menerus mencoba membakar hukum daonya, membuatnya mengembalikan dao besar. Namun, Si Hao menolak semuanya. Dia dengan tenang berkultivasi selama 3 tahun, membuat kemajuan dalam kultivasinya, secara resmi memasuki tingkat yang lebih tinggi dari alam makhluk tertinggi. Jika dia diberi sedikit lebih banyak waktu, dia pasti akan memasuki tahap akhir alam makhluk tertinggi. Namun, dia malah mengerutkan kening. Dia merasakan sedikit keanehan. Di masa lalu ketika dia mencari cara untuk menjadi makhluk tertinggi, jalannya tidak terlalu stabil, agak terlalu terburu-buru. Sekarang, dia samar-samar bisa merasakan sedikit kegelisahan. Bahkan Jin Taijun sebelumnya telah melihat bahwa keterampilan daonya tidak stabil, sebelumnya mengejeknya karena bukan makhluk tertinggi sejati, tentu saja ada alasan untuk ini. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke alam bawah, menangani masalah ini. Alasan mengapa dia hanya kembali setelah 3 tahun adalah karena Si Hao merasakan bahaya, menyadari bahwa istana abadi berkolusi dengan orang lain, tidak mau menyerah padanya, menyiapkan penyergapan. Dia bergegas melewatinya, tubuhnya berjalan melalui bumi salib yin yang, mengikuti jalan itu ke alam bawah. Dia tidak menemui penyergapan apapun. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sudah menjadi sunyi. Di alam bawah, esensi spiritual mengering, juga memasuki zaman tanpa kultivasi, terlebih lagi bahkan lebih parah. Di wilayah terlarang, Si Hao melihat tengkorak seputih salju itu, mendengar desahan dari penguasa wilayah terlarang. Namun, dia tidak berhenti, melanjutkan perjalanannya. Dia agak terburu-buru. Dia bergegas menuju wilayah gurun, bergegas menuju desa batu. Di alam kultivasinya, dengan mengangkat kakinya, langit berbintang akan berada di belakangnya. Dia secara alami segera kembali. Dia berdiri di puncak, menatap desa batu. Dia menghela napas. Tempat itu sangat damai, penuh tawa dan teriakan. Anak-anak berlari bersama dengan beberapa binatang buas, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ketika dia mendekat, pohon dewa surgawi bersinar, semua jenis obat-obatan ilahi dan ramuan spiritual menyerap dan melepaskan esensi. Meskipun tempat ini juga memasuki zaman tanpa kultivasi, itu jauh lebih baik daripada tempat lain. Dia melihat tulang naga di belakang desa, serta peti mati tembaga itu. Sepertinya itu bisa menekan tragedi pengupasan kultivasi, menghentikan beberapa jenis korosi. Benar, artefak abadi dan zat abadi semuanya akan memiliki sejumlah hasil. Sepertinya beberapa keberadaan dapat hidup sedikit lebih lama melalui ini. Kata Si Hao. Kepala klan lama Si Yunfeng baik-baik saja, hanya memiliki lebih banyak kerutan di dahinya. Rambutnya yang sebelumnya menjadi hitam lagi sekarang menunjukkan sedikit warna putih lagi. Si Hao merasa sedikit lebih tenang. Bahkan tetua tertua masih terlihat baik-baik saja, yang lain secara alami tidak akan terlalu terpengaruh. Itu karena tempat ini tidak memiliki orang aneh tua yang hidup selama jutaan tahun, masa hidup mereka tidak akan langsung mengering. Selain itu, dengan 9 naga yang menarik peti mati 3 dunia, jenis objek dao abadi di sini, tempat ini mampu menahan korosi. Itu membuatnya merasa jauh lebih sedikit khawatir. Paman, kakak. Sekelompok anak muda berbondong-bondong datang. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua bersemangat dan gembira. Mereka sudah tahu bahwa zaman tanpa kultivasi telah tiba, jadi mereka selalu khawatir untuk Si Hao yang sudah lama tidak kembali. Kau pergi begitu lama, bocah-bocah kecil ini semua khawatir. Burung merah besar itu menyenggol. Dengan aku melatih mereka, keterampilan dao orang-orang ini tidak menurun, mereka semua maju. Kura-kura hitam besar menjulurkan kepalanya, memamerkan prestasinya. Paman, apa yang terjadi di alam yang lebih tinggi? Kapan kita bisa membantai jalan kembali? Seorang wanita muda yang cantik bertanya. Beberapa dari orang-orang ini adalah anak-anak yang tumbuh di desa batu,
beberapa keturunan dari 7 Raja Desolate Border yang dibawa kembali oleh Si Hao dari Imperial Pass. Sekarang, mereka semua sudah dewasa. Yang disebut perbatasan Desolate, yang disebut 9 surga 10 bumi, sudah agak tidak penting. Di masa depan, tanah yang harus kita tantang tidak memiliki batas, hebat sampai-sampai tidak terbatas. Sisi lain, tanah kegelapan, domain abadi, semuanya mungkin menjadi tempat di mana orang-orang kita akan pergi. Itulah sebabnya kalian semua harus menjadi kuat, ikuti langkahku. Suatu hari, kita akan membantai sampai langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahaya, aliran bintang mengalir terbalik, alam semesta terbalik. Kata Si Hao. Apa yang terjadi? Singa emas itu berjalan mendekat. Meskipun ia selalu ingin membebaskan dirinya dari identitasnya sebagai tunggangan, ingin berkhianat dan melarikan diri, saat ini, ia masih terkejut. Yang lain juga terkejut. Suatu hari, bahkan domain abadi mungkin menjadi bagian dari wilayah tak terbatas yang akan mereka masuki? Tidak ada. Cepat dan manfaatkan waktu untuk berlatih dan berkultivasi. Kata Si Hao. Kita selalu berkultivasi dengan getir, kita sudah gatal untuk melanjutkannya. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berpikir sebentar, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu ke suatu tempat untuk memeriksa hasil kultivasimu. Pertarungan sungguhan adalah cara terbaik untuk melatih prajurit. Kita mau kemana?" Beberapa orang menjadi bersemangat, menggosok-gosokkan tangan mereka. Mereka ingin meninggalkan hutan belantara yang luas ini sejak lama. 100 gunung yang menghancurkan, atau mungkin alam Makam Barat, kata Si Hao. Si Hao beristirahat beberapa hari di desa, alasan utamanya karena orang tuanya dan kepala klan ada di sini. Dia sudah lama pergi, jadi bagaimana orang-orang ini bisa tenang? Belum lama dia kembali, tetapi dia sudah keluar lagi. Di desa, awalnya, dia merasa agak tidak wajar, karena dia melihat Yunsi. Dia masih seperti sebelumnya, tenang dan tenang, membawa sedikit sikap acuh tak acuh. Setelah bertahun-tahun, dia masih sama, menunggu di desa batu, tidak pernah berpikir untuk pergi. Yunsi datang ke sini untuk menjaga Si Hao, bahkan setelah dia dilumpuhkan oleh makhluk abadi yang hancur di alam yang lebih tinggi, dia masih bersedia mengikutinya ke alam bawah yang miskin ini, bersedia menjaganya selama sisa hidupnya. Kemudian, mereka menikah, tetapi itu karena Si Hao memikirkan cara untuk mencapai Dao, ingin memutus masa lalunya, menunjukkan keyakinannya yang tulus, melupakan beberapa kenangan masa lalu. Si Hao merasa malu, merasa seperti dia tidak memperlakukan Yunsi dengan baik. Dia bertemu dengan beberapa wanita dalam hidupnya, tetapi satu-satunya yang selalu ada di sisinya hanyalah wanita ini. Apapun alasannya, apapun yang terjadi, dia tidak boleh mengecewakan Yunsi. Dia adalah wanita yang, bahkan ketika dia tahu kamu akan menjadi cacat, bersedia menemanimu ke alam bawah, tidak akan pernah meninggalkanmu, dan menjaga dirimu yang hancur. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Itulah yang dikatakan kepala klan Si Yun Feng kepadanya dengan serius beberapa tahun yang lalu. Di dunia ini, mungkin kepala klan lama adalah orang yang meninggalkan kesan terdalam pada Si Hao. Dialah yang membesarkan Si Hao. Alasan mengapa ada Si Hao saat ini, dia dibesarkan olehnya seorang diri. Yunsi, jika kamu bersedia, di masa depan, kita akan menjadi suami istri sejati, rekan Dao sejati. Si Hao menatap Yunsi, berkata dengan pelan. Tidak ada seorang pun di dekatnya. Yunsi bingung, matanya yang cerdas bersinar cemerlang. Dia sedikit terdiam. Setelah bertahun-tahun, dia benar-benar mendengar Si Hao mengatakan ini. Saat itu, dia juga mengucapkan kata-kata genit, tetapi itu hanya godaan seorang anak muda yang mengejar binatang buas, selalu membuat keributan tentang makan daging panggang, jadi bagaimana dia bisa memperlakukan mereka dengan serius? Sangat jarang baginya untuk bersikap seserius ini. Paling tidak, ketika Yunsi bersamanya, dia tidak banyak berjanji dengan serius. Mata Yunsi menjadi sedikit merah, tidak mengatakan apapun. Untuk memilikimu di sampingku sepanjang perjalanan ini, terima kasih. Kata Si Hao. Dia dengan lembut memeluknya, dan kemudian berbalik untuk pergi. Dia sedang membuat persiapan, akan membawa anak-anak muda yang kuat dan energik itu untuk bertarung. Dia memberitahu mereka apa yang harus diperhatikan, dengan hati-hati memperingatkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman pertempuran nyata pertama mereka, mungkin ada bahaya bagi kehidupan mereka. Ingat, dalam pertempuran sesungguhnya, kematian daging dan lenyapnya Dao adalah kejadian yang umum. Saudara-saudara hari ini mungkin akan menjadi tumpukan tulang besok.
Tanpa mengalami baptisan darah dan api, kalian semua hanya dapat dianggap sebagai kecambah kacang di rumah kaca. Kalian tidak akan dapat menjadi surga yang mencapai pohon-pohon besar. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Si Ziling dan istrinya tidak menghentikan mereka. Mereka tidak akan mengganggu keputusan Si Hao. Itu karena mereka tahu bahwa anak mereka telah tumbuh dewasa. Sekarang sudah menjadi makhluk tertinggi, tingkat yang jauh melampaui imajinasi mereka. Dia harus mempertimbangkan pilihannya sendiri. Zuyan juga mengikuti, ingin melihat seperti apa gunung 100 penghancur yang legendaris itu, cukup tertarik. Itu karena dia mendengar bahwa ada seekor monyet di dalamnya yang sangat luar biasa. Hairibol ingin melihat spesies seperti apa itu. Ini adalah tanah yang aneh, dunia kecil kuno yang tertutup rapat. Ketika seseorang masuk, tingkat kultivasi mereka akan ditekan, sulit untuk melampaui batas. Tempat ini hanya akan terbuka sekali setelah setiap periode waktu tertentu. Dulu, saat Si Hao masuk, dia masih seorang kultivator kecil. Dia berada di alam lintasan surgawi, terlalu banyak hal terjadi di sana. Dia mengenal Huoling Er, bertemu Yunxi, dan yang lainnya. Paman, mungkinkah Anda ingin kami bertarung dengan makhluk lain di alam lintasan surgawi atau alam transformasi roh? Kakak, bukankah tingkat kultivasi makhluk di dalam terlalu rendah? Ini adalah sekelompok orang yang telah melalui banyak pengalaman, merasa bahwa tempat ini tidak dapat benar-benar menguji hasil kultivasi mereka. Tempat ini dapat menekan kultivasi mereka yang masuk, artinya tempat ini pasti diciptakan oleh makhluk luar biasa di masa lalu. Alasan mengapa saya meminta Anda keluar dan menjelajahi diri sendiri adalah untuk mencari rahasia terdalam dari alam ini, dan bukan hanya untuk berurusan dengan beberapa makhluk di dalam. Kata Si Hao. Selain itu, begitu tingkat kultivasi orang-orang ini ditekan, saat mereka masuk, mereka mungkin tidak akan semudah itu. Pertarungan berdarah di tingkat yang lebih rendah juga merupakan jenis pengalaman. Masih belum waktunya bagi 100 gunung yang menghancurkan untuk dibuka. Dunia kecil di sini hanya akan terbuka sekali-sekali, biasanya tidak akan menampakkan dirinya ke dunia. Si Hao berdiri di tempat. Dia memperhatikan dengan saksama, lalu mengambil tindakan. Dia dengan paksa membuka segelnya, dirinya saat ini di alam makhluk tertinggi memiliki jenis kemampuan ini. Metode makhluk tertinggi? Dia terkejut. Dunia kecil ini terkait dengan makhluk tertinggi, hasil dari seseorang di level ini. Di pegunungan, seberkas petir hitam melesat keluar, sangat hebat, membelah dunia ini. Kekosongan itu runtuh, dunia kecil kemudian muncul. Pada saat yang sama, kabut putih tak berujung muncul, dengan cepat melonjak, menelan semua orang seperti air pasang, menyapu mereka semua. Apa yang sedang terjadi? Anak-anak muda itu semua terkejut, tetapi mereka tidak panik. Mereka menyelesaikan persiapan medan perang mereka. Beberapa dari mereka sebenarnya sudah membudidayakan mata surgawi. Mereka benar-benar benih yang luar biasa, sangat berbakat. Pintu masuk muncul. Mereka bergerak masuk bersama kabut, memasuki dunia kecil ini. Esensi spiritual melonjak. Efek dari zaman tanpa kultivasi di tempat ini sedikit berkurang, mungkin karena segel memiliki jumlah penggunaan yang ditentukan. Langit semuanya putih seperti salju. Benih dandelion bertebaran tertiup angin, membawa sedikit cahaya. Benih berwarna putih salju menari-nari di mana-mana. Pikiran Si Hao langsung tenggelam. Dia merasakan jenis atmosfer yang berbeda. Dunia kecil ini memiliki beberapa masalah, berbeda dari pengalamannya saat itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, berdiri di paling belakang, memperhatikan bagaimana para pria dan wanita muda ini berperilaku. Anak-anak muda ini tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, beberapa dari mereka lahir di Desolate Border yang paling kejam, menyaksikan hidup dan mati di Imperial Pass yang asli. Beberapa dari mereka, ketika mereka mengikutinya ke alam yang lebih rendah, sudah membentuk ingatan mereka, tahu bagaimana cara berkultivasi, kepahitan Desolate Border selamanya terukir di tulang mereka. Hati-hati, jangan biarkan benih-benih ini menyentuhmu, hati-hati. Seseorang berteriak. Hukum alam di sini sangat kuat, tetapi itu tidak menekan tingkat kultivasi kita. Berbeda dengan apa yang dikatakan Kakak Si, sesuatu terjadi, kita harus menghadapinya dengan hati-hati. Bahkan tanpa pengingat Si Hao, orang-orang ini semua menjadi waspada sendiri, saling mengingatkan, menghadapi lingkungan mereka dengan serius. Mereka semua memiliki intuisi yang tajam, merasakan bahwa tempat ini tidak biasa. Wuh! Suara gemuruh terdengar, seolah-olah hantu sedang menangis. Benih dandelion seputih salju terbang kemana-mana,
menyerang anak-anak muda ini. Cahaya keperakan berkedip-kedip, benih seperti wol salju menjadi sangat tajam, ingin menembus daging semua orang, berakar di dalam. Api yang mengamuk membakar langit. Anak-anak muda ini menggunakan api sejati mereka yang kuat, membakar kubah langit menjadi merah, menyalakan semua benih. Puff! Namun, masih ada beberapa yang lebih lemah yang diserang oleh benih, yang kemudian menusuk daging mereka. Benih-benih itu langsung menyebarkan akarnya, menghisap esensi daging mereka, berharap untuk dilahirkan melalui ini, memperkuat diri mereka sendiri. Monster, beraninya kau. Yang paling kuat bergerak pada saat yang hampir bersamaan, bergegas, menyerang ke arah mereka yang lebih lemah, membantu mereka mengeluarkan benih, terlebih lagi membakar darah berbisa. Berbarislah, bunuh mereka semua. Beberapa orang berdiri, memberi perintah kepada rekan-rekan mereka. Dalam sekejap, tempat ini terbagi menjadi beberapa kelompok orang, masing-masing terdiri dari 100 orang. Mereka tidak panik, susunan mereka teratur. Setiap orang dari mereka membawa niat membunuh yang mencengangkan, membentuk formasi pertempuran, dan kemudian maju terus. Si Hao mengangguk. Anak-anak muda ini tidak buruk. Mereka kurang pengalaman praktis, tetapi tidak panik, mereka semua adalah elit yang mudah dibentuk. Saat mereka terus masuk lebih dalam, tulang-tulang putih ada di mana-mana, atmosfernya tak bernyawa. Sebenarnya tidak ada satupun individu yang berlari, sangat menakutkan, seolah-olah mereka memasuki neraka itu sendiri. Ada tanaman dan esensi spiritual, tetapi tidak ada binatang buas, tidak ada burung ganas. Ini berbeda dari pengalaman masa lalu Si Hao. Apa yang terjadi? Semuanya telah mati, tulang-tulang putih di mana-mana, siapa yang melakukan ini? Apakah ini semua karena bunga dandelion aneh ini? Burung merah besar itu berteriak. Saat itu, ia juga datang ke sini. Disinilah tepatnya Si Hao menangkapnya dan membawanya kembali. Ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka menemukan bahwa semua binatang buas dan burung mati, banyak tulang putih besar, serta bulu burung yang membusuk dapat terlihat. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa esensi daging dan darah semuanya telah dilahap habis. Jangan panik. Jika kita melihat dewa, kita akan membunuh dewa. Jika kita melihat iblis, kita akan membunuh iblis. Semua pemimpin anak muda itu sangat tenang. Mereka berjalan di paling depan, tetap sangat tenang, tidak takut sama sekali. Pohon Catail Iblis. Si Hao mengingat nama ini. Di masa lalu, dia sebelumnya telah bertemu musuh yang kuat di 100 gunung yang menghancurkan, tepatnya keturunan pohon Catail Iblis. Saat itu, dunia hanya memiliki satu tangkai itu. Dalam pertempuran itu, dia menggunakan kekuatan yang sangat besar sebelum akhirnya mengalahkannya, meninggalkannya terluka. Ketika dia meninggalkan 100 gunung yang menghancurkan, pohon Catail Iblis tidak keluar, tinggal sendirian, berakar di dunia kecil ini. Apakah pohon itu? Tapi itu juga sepertinya tidak benar. Si Hao mengerutkan kening. Dia mengingat beberapa hal. Konon, di zaman dahulu kala, ada pohon Catail Iblis yang sangat kuat, dikejar oleh orang lain dari alam atas ke alam bawah, sehingga menimbulkan kegaduhan di 8 wilayah. Pohon itu telah melahap entah berapa banyak makhluk. Pada akhirnya, seluruh dunia bangkit, dan baru kemudian dihancurkan dengan susah payah. Selain itu, Si Hao telah berpartisipasi dalam pertempuran besar di Desolate Border. Saat itu ia mempelajari informasi yang sangat penting. Selama pertempuran di Immortal Ancient, sebelumnya ada raja yang tak tertandingi. Itulah Raja Demonik Catail. Itu adalah raja yang tidak pernah mati, kekuatannya terlalu besar. Itu membunuh banyak ahli dari 9 surga. Dikabarkan bahwa kultivasinya hanya akan lebih kuat dari Raja Merah, bukan lebih lemah. Orang harus mengerti bahwa Raja Merah adalah orang aneh, seseorang yang pernah melahap Raja Abadi dengan Scarlet King Chaldron. Namun, nasib Demonic Catail King tidak bagus, menghadapi rintangan satu demi satu, selalu bentrok dengan yang paling kuat. Pertama-tama bertarung melawan naga sejati, dan kemudian bertemu dengan Raja 6 reinkarnasi Dao, lalu akhirnya, ketika bertarung sampai matanya merah, ia kemudian bertarung dengan berdarah-darah dengan Raja Abadi tanpa akhir. Ia dibunuh oleh Raja Abadi tanpa akhir. Namun, tidak ada yang bisa menemukan mayatnya. Ketika pertempuran berakhir, mayatnya menghilang. Kalian semua, hati-hati. Ada yang aneh, lebih berhati-hatilah, teriak Si Hao. Dia secara pribadi berbicara, membuat ekspresi semua orang menjadi lamban, pikiran mereka menjadi tegang.